Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persepsi sosial terlebih dahulu. Saya Widi Anjani, dan persepsi sosial menurut buku Pengantar Psikologi Sosial merupakan istilah umum yang menggambarkan suatu proses kognitif ketika seseorang berusaha memahami satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kajian yang masuk dalam persepsi sosial meliputi persepsi tentang diri sendiri, persepsi tentang orang lain, dan persepsi tentang kelompok. Begitupun juga ada menurut buku dari ilmu komunikasi Deddy Mulyana menjelaskan bahwa persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Manusia bersifat emosional sehingga penilaian terhadap mereka mengandung resiko. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi sosial, yaitu psikologi persepsi seseorang yang mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, yang sangat-sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Yang kedua, family atau keluarga. Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah keluarga, yaitu orang tua yang telah mengembangkan sesuatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini. Namun, banyak sikap dan persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. Kemudian, kebudayaan ini atau lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Kemudian ada motivasi. Motivasi ini menurut teori mendasar Maslow bahwa dinyatakan keputusan itu tersusun dalam suatu hierarki kebutuhan. Tingkat kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis, dan tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan realisasi diri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang proses persepsi. Proses persepsi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Stimulus lingkungan, B. Selektivitas persepsi, C. Organisasi perseptual, dan D. Persepsi sosial. Selanjutnya, apa saja sih elemen-elemen persepsi sosial itu? Nah, elemen persepsi sosial memiliki 3 elemen, yaitu yang merupakan petunjuk tidak langsung ketika seseorang menilai orang lain. Nah, yang pertama ada elemen pribadi. Nah, pribadi ini pembentukan persepsi sosial berdasarkan penilaian pribadi. Jadi, elemen pribadi itu bagaimana kita bisa menilai seseorang dari pribadi kita sendiri. Nah, misalnya dari jenis kelamin, usia, ras, latar belakang, dan beberapa aspek yang lain yang menurut kita itu, oh berarti orang itu seperti ini. Nah, ada yang kedua, ada elemen situasi. Nah, memiliki konsep awal tentang beragam situasi berdasarkan pengalaman. Nah, ini itu elemen situasi itu ketika seseorang merasa sangat akrab dengan situasi tertentu, maka peristiwa-peristiwa yang terletak tepat pada waktunya. Nah, hal ini berarti semakin kaya pengalaman hidup seseorang, semakin bijak persepsi seseorang yang dibentuknya dari situasi. Jadi seseorang itu membentuk karakter kita, membentuk pengalaman kita itu dari situasi kita sendiri. Nah, yang ketiga ada elemen perilaku. Nah, elemen perilaku ini membuktikan bukti-bukti yang dapat diamati untuk mengidentifikasi aktivitas seseorang. Nah, perilaku ini itu adalah orang yang mengandalkan perilaku nonverbal untuk menguatkan penilaian, namun seringkali hasil kurang akurat. Nah, karena terlalu kurang akurat gitu, terlalu banyak perhatian yang ditunjukkan pada kata-kata ekspresi wajah, isyarat bahasa tubuh, dan perubahan intonasi. Jadi semua orang itu bagaimana perilaku seseorang. Nah, jadi semuanya itu membutuhkan bukti yang dapat untuk mengidentifikasi aktivitas seseorang.
saja sih pengaruh persepsi sosial terhadap perilaku sosial? Nah, yang pertama ada persepsi sosial dapat dijadikan kerangka berpikir untuk mempermudah dan mengatur hubungan antara individu. Nah, jadi ini itu dijadikan kerangka berpikir. Jadi bagaimana kita berpikir untuk mempermudah diri mengatur hubungan antar individu. Jadi individu dengan individu, atau kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan individu. Nah, selanjutnya ada yang kedua, adanya kesalahan persepsi dengan menimbulkan masalah dikarenakan terlalu banyak sempitnya sudut pandang individu dalam menilai orang lain. Nah, jadi ini tuh karena kesalahan seseorang yang terlalu sempit gitu pikirannya untuk menilai seseorang gitu, menilai orang lain. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada stereotip, yaitu generalisasi tentang karakteristik umum suatu kelompok individu. Nah, ini itu contohnya kayak perempuan dianggap memiliki sifat emosional, lamban, dan cerewet, seperti itu. Nah, yang kedua ada gemah. Ini mempunyai kesimpulannya tentang kesan umum individu terhadap ciri-ciri umum orang lain pada suatu proses yang secara logis juga berlaku pada peristiwa lain. Nah, ini itu contohnya kayak misalnya kayak hasil tes kecerdasan IQ dianggap sebagai resepsi keberhasilan pada semua aspek kehidupan. Nah, padahal jika kita mempunyai IQ yang tinggi, tidak tentu kita itu akan sukses ke depannya. Nah, jadi semuanya itu tergantung bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran yang sudah kita dapatkan, bukan tentang bagaimana kita mempunyai IQ yang tinggi, tidak seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi nonverbal menurut Curtis B. dan DKK. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak disampaikan melalui kata-kata, berisi penekanan, pelengkap, bantahan, keteraturan, pengulangan, atau pengganti pesan verbal. Prinsip komunikasi nonverbal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bisa mengganti komunikasi verbal. Yang kedua, dapat meregulasi interaksi. Yang ketiga, seringkali menerangkan arti level hubungan. Yang keempat adalah merefleksikan dan mengekspresikan nilai-nilai budaya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk komunikasi nonverbal dan ciri-ciri komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal ada 2, yaitu kinesik dan paralingue. Untuk ciri-ciri komunikasi nonverbal ada 5. Yang ke-1 merupakan komunikasi yang bersifat otomatis dan jarang kita sadari. Yang kedua, berfungsi untuk mengungkapkan perasaan-perasaan kita yang sebenarnya. Yang ketiga, komunikasi nonverbal merupakan sarana utama untuk mengungkapkan emosional. Yang keempat, memiliki makna yang berkelainan pada lingkungan dan budaya yang berbeda. Yang kelima, memiliki makna yang berbeda dari orang ke orang. Terima kasih. Baik, kepada moderator telah memberikan saya kesempatan lagi untuk memaparkan klasifikasi komunikasi nonverbal. Klasifikasi komunikasi nonverbal ini terdiri atas 3, yaitu bahasa tanda atau bahasa isyarat. Yang contohnya melambaikan tangan ketika ingin menaiki angkutan umum. Lalu yang kemudian bahasa tindakan. Bahasa tindakan ini semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif untuk memberikan sinyal, contohnya seperti berjalan. Kemudian yang ketiga, bahasa objek. Bahasa objek ini pertunjukan benda, pakaian, dan lambang nonverbal bersifat publik. Contohnya bendera, lukisan, foto, dan lain-lain. Lalu saya pun akan menjelaskan tentang teori atribusi. Di sini teori atribusi itu memiliki beberapa sudut pandang yang menjelaskan tentang teori atribusi. Nah, yang mengemukakannya itu yaitu ahli. Nah, di antara lain ada teori atribusi menurut Pritchett. Pengertian manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai orang banyak. Ditemukan bahwa kesan pertama
sangat berpengaruh dan sangat penting dalam kelanjutan persepsi orang lain terhadap kita. Lalu, pembentukan manajemen kesan terbagi menjadi 3. Yang pertama, stereotyping menurut psikologi kognitif. Yang kedua, implicit personality theory. Yang ketiga, atribusi.